You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukaweti, perkenalkan namaku Lambang, dan ini adalah kali pertama aku cerita di podcast Do You See What I See. Dan cerita perdanaku ini akan aku beri judul Rumah Mama. Semoga warga desa Sukaweti berkenan untuk mendengarkan kisahku kali ini. Jadi Mama ini adalah panggilanku untuk almarhumah nenekku yang sudah berpulang di tahun 2015. Rumah Mama ini terletak di sebuah desa di daerah Lamongan Selatan. Sebelum aku ceritakan seperti apa kejadian mistis di rumah ini, akan terlebih dulu aku ceritakan seperti apa keadaan dan denah dari rumah Mama. Sekedar informasi saja, konon katanya rumah ini sudah ada sejak sebelum tahun 70-an. Hal ini didukung dengan material dari rumah Mama yang 90%-nya tidak terbuat dari batu bata, melainkan dari batu kali yang direkatkan dengan tanah liat, atau orang kampungku menyebutnya dengan lemah lempung. Rumah ini cukup luas untuk ukuran rumah di era tersebut. Terdiri dari ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 lorong panjang yang digunakan sebagai dapur, kamar mandi dan WC yang letaknya terpisah, serta sumur di tengah-tengah antara dapur dan kamar mandi. Jadi sumurnya ada di dalam rumah, dan pada saat itu masih menggunakan katrol untuk mengambil airnya. Dan kira-kira baru dipasang pompa air ketika aku masuk SMP. Nah, letak rumah Mama ini lumayan unik. Jadi, di depan rumah Mama persis adalah pasar desa yang mungkin di lain kesempatan akan kuceritakan kisah-kisah mistisnya yang gak kalah seru. Di belakang rumah persis ada kali yang merupakan anakan Sungai Bengawan Solo yang sekaligus membatasi rumah Mama dengan pemukiman warga yang letaknya agak jauh, dan di seberang kali atau belakang rumah ada kebun pisang serta pohon bambu, atau orang Jawa menyebutnya dengan barongan, yang konon dipercayai merupakan tempat tinggal makhluk halus. Keadaan tersebut yang nantinya akan selalu menghadirkan kejadian di malam hari yang menerorku selama aku tinggal di sana. Jadi dulu di tahun 70-an, mamaku datang ke desa ini sebagai pendatang dari kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Mamaku adalah seorang pedagang ikan laut yang setiap hari harus mondar-mandir pulang pergi untuk kulaan ikan dan menjualnya di pasar desa. Setelah dirasa punya cukup uang, akhirnya Mama membeli rumah tersebut dari seorang mantan kepala desa di era tersebut. Akhirnya Mama pun resmi tinggal di rumah ini bersama almarhumah ibuku dan omku yang waktu itu masih berusia anak-anak, dan bertahan sampai aku dan kakakku menginjak usia remaja. Kisah mistis pertamaku di rumah Mama justru terjadi ketika aku sudah masuk usia SMP. Pertama kalinya aku merasa diteror adalah ketika aku mengalami rep-repan atau ketindihan. Saat itu yang aku tahu aku setengah sadar, dan seperti orang rep-repan pada umumnya, aku kesulitan bernafas dan bergerak. Waktu itu aku seperti melihat ada sesosok hitam seperti gorila yang duduk di atas badanku. Dan kejadian ini berlangsung di kamar paling belakang yang memang mepet dengan kali. Setelah berhasil bangun dari rep-repan tersebut, aku langsung bangun, dan mulai hari itu aku tak pernah lagi mau tidur di kamar itu. BTW, kejadian ini berlangsung setelah ibuku meninggal.
karena dulu kamar tersebut adalah tempat tidurku dengan ibu. Tak kusangka kejadian tersebut merupakan awal dari serangkaian kejadian horor yang menerorku hampir setiap hari. Waktu itu aku sudah SMP, dan sejak saat itu aku tak pernah berani tidur tanpa menyalakan TV. Karena yang terjadi setiap malam, atap rumah mama selalu dilempari batu dari arah kebun. Logikanya nih, kebun tersebut kan jauh dari rumah warga. Dan lagi pula, siapa orang yang setiap malam iseng melempari batu? Saat itu aku hanya tinggal berdua dengan mama karena sejak ibu meninggal, kakakku memutuskan untuk merantau ke kota lain untuk bekerja. Mendengar aku selalu mengeluh dengan lemparan batu tersebut setiap malam, mama lantas memintaku untuk, maaf ya, misuh atau mengumpat kepada si pelempar batu. Dan memang setiap kali aku mengumpatinya, lemparan batu itu langsung berhenti. Namun tidak dengan terornya. Entah kenapa, setelah kejadian tersebut selalu disusul dengan bau wangi dari masakan seperti wangi nasi goreng, soto, bakso. Pokoknya wangi-wangi masakan deh. Bahkan wangi jagung bakar. Sekali lagi, belakang rumah mama adalah kali dan belakangnya lagi adalah kebun. Siapa juga yang tengah malam memasak? Terlebih pemukiman warga belakang rumah kami letaknya agak jauh, dan untuk menuju ke sana harus melewati kebun serta kali. Semua cerita itu ternyata tidak ada apa-apanya. Singkat cerita, di tahun 2012 aku lulus SMP dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMK di kota lain. Dan mama yang sudah semakin tua memutuskan untuk ikut omku di Surabaya. Alhasil, rumah tersebut akhirnya dijual ke orang lain. Namun sebelum rumah itu laku terjual, setiap liburan sekolah aku masih menyempatkan diri untuk mengunjunginya dan tidur di rumah tersebut. Waktu itu liburan kenaikan kelas dan aku pulang ke desa tersebut. Otomatis aku tidur di sana dong. Nah, karena aku orangnya penakut, aku mengajak beberapa kawanku di kampung untuk menemaniku tidur di sana. Sebut saja namanya Didi, Devo, dan yang paling tua namanya Mas Andi. Singkat cerita, kami pun tidur di sana malam itu. Namun setelah beberapa jam tertidur, sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun dan mendapati pintu rumah mama sudah terbuka lebar, dan ketika kawanku tadi sudah tidak ada di sana. Aku pun keluar rumah dan ternyata mereka sedang nongkrong di jembatan kali yang letaknya di sebelah rumah. Dengan nada agak kesal, aku mendatangi mereka dan ternyata mereka sudah memasang wajah ketakutan. Aku pun bertanya, kenapa pada nggak bangunin aku sih? Dan Mas Andi pun menjawab, wong kami niatnya nggak bangun kok. Tapi Didi tadi kebangun karena kaget pas tidur menghadap ruang tamu. Tiba-tiba di depannya ada kuntilanak sedang berbaring menghadap si Didi dan tersenyum. Sontak saja bulu kuduku merinding dan kaget sekaget-kagetnya. Namun karena merasa belum sepenuhnya percaya dengan cerita tersebut, malam di hari berikutnya aku pun masih memberanikan diri untuk tetap tidur di rumah mama sendirian. Dan betul saja, waktu itu masih sekitar jam 8 malam lah. Aku yang sedang asyik mainan HP tanpa sengaja melihat ke atas langit-langit yang terbuat dari papan kayu, yang mana salah satu bagiannya ada yang sudah bolong, kira-kira seukuran kepala bayi. Ketika aku menengok ke atas langit-langit tadi yang bolong itu, tiba-tiba ada kepala pocong dan matanya berkedip ke arahku. Sejak saat itu
Akhirnya aku tidak pernah berani lagi tidur di sana dan lebih memilih numpang di rumah kawan tiap kali liburan ke desa tersebut. Dan kisah berlanjut setelah sekian tahun aku tidak datang ke sana karena kuliah di kota lain. Dan rumah itu pun akhirnya resmi terjual ke orang lain. Dan setelah kurang lebih 6 tahun tidak ke sana, aku pun datang lagi berkunjung, tepatnya lebaran tahun lalu. Benar saja. Sudah banyak cerita horor tentang rumah mama yang sudah siap disampaikan padaku oleh kawan-kawan lama dan tetangga rumah. Mulai dari suara orang menimba air di sumur, pompa air yang suka bunyi di jam 3 dini hari padahal sudah diputus listriknya sejak rumah itu dikosongkan. Sosok bayangan hitam yang rutin menampakkan diri setiap subuh dan menghantui para pedagang pasar yang datang sejak dini hari. Hingga yang paling epik diceritakan oleh teman almarhumah ibu adalah kisah tentang penjual sayur yang dibeli dagangannya oleh sosok yang keluar dari rumah mama. Suatu hari ada nenek-nenek penjual sayur keliling atau orang desa menyebutnya dengan istilah melijo. Nenek tersebut tinggal di desa lain sehingga tidak tahu menahu tentang kondisi rumah mama yang sudah kosong belasan tahun. Kejadiannya waktu itu sekitar jam 5 pagi atau sebelumnya lah. Si nenek memang terkenal rajin keliling jualan sejak subuh. Dan si nenek waktu itu berhentilah di depan rumah mama. Tiba-tiba ia didatangi sesosok wanita yang keluar dari rumah mama, kemudian membeli beberapa jenis sayuran dan jagung. Setelah memberikan sejumlah uang, sosok wanita tersebut langsung masuk ke rumah mama. Siangnya, nenek penjual sayur tadi menjajakan sisa dagangannya dan berhenti tepat di rumah Mbak Dar, teman lama almarhumah ibuku. Mbak Dar yang ingin membeli jagung ke si nenek ternyata sudah kehabisan dan si nenek bercerita kalau jagung dan beberapa sayurnya sudah dibeli sama sosok wanita atau nenek-nenek yang ada di rumah tua berwarna hijau, yang mana itu adalah rumah mama. Mbak Dar yang terkejut dengan pernyataan si nenek sontak berkata kepadanya, "Ojo ngawur mbah, wong kuwi omah wis kosong welasan tahun kok iso jare ditukoni wong sing neng omah kuwi." Yang kurang lebih artinya, "Jangan ngasal mbah, itu rumah sudah kosong belasan tahun loh, kok katanya dibeli orang yang tinggal di rumah itu." Si nenek penjual sayur itu pun ngeyel dan bersumpah bahwa yang membeli jagung serta sayurnya tadi keluar dan masuk dari rumah mama. Dan yang paling mengejutkan, si nenek pun menunjukkan uang yang didapat dari sosok pembeli tadi, dan anehnya uangnya asli. Dan katanya karena kejadian itu si nenek sempat libur jualan beberapa hari. Belakangan ini aku baru sadar bahwa dulu di rumah mama ada semacam, dalam tanda kutip, jimat yang terpasang di kamar tengah. Bentuknya entah seperti tanduk atau taring binatang yang dibungkus kain mori. Dulu waktu masih kecil aku sempat bertanya ke mama dan katanya itu adalah penjaga rumah mama. Dan satunya lagi ada benda menyerupai ekor kuda atau semacam rambut yang dikuncir dan ditancapkan di lorong dapur. Dan kedua benda tersebut seingatku sudah diambil atau dibawa mama ketika pindah ke rumah omku. Dan sejak saat itulah rumah mama dikosongkan dan mulai menunjukkan aura mistisnya. Dan hingga hari ini rumah itu masih berdiri karena konon kabarnya si pemilik sekarang enggan untuk membongkarnya dan membiarkan rumah mama dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sudah bolong temboknya di beberapa bagian, bahkan hampir roboh. So, itulah cerita aku tentang kejadian horor di rumah mama. Maaf kalau terlalu panjang, dan mohon maaf juga jika kurang serem ataupun ada perkataanku yang tidak berkenan bagi warga Sukawati. Terima kasih juga kepada warga desa Sukawati, dan sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Salam. podcast.ceritahoror@gmail.com